Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku di mata pelajaran fikih, di mata pelajaran SKI fikih. Oke, melanjutkan materi yang kemarin. Yang terakhir adalah kebijakan khulafa atau khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Dan sekarang mari kita mencoba untuk membaca dan kemudian sedikit nanti merangkum di dalam otak kita, agar supaya perbendaharaan ilmu kita tentang sejarah kebudayaan Islam ini bertambah. Yakni kebijakan khalifah yang keempat ini hampir mirip dengan kebijakan khalifah-khalifah sebelumnya. Cuman beliau lebih spesifik, yang lebih mantap lagi pada kebijakan khalifah pertama itu diulang kembali, ditambahi dengan disiplin ilmu yang lebih sederhana dan mudah, sehingga mulai mengembangkan keilmuan Al-Quran tadi dengan istilah ada harokat. Baik, kebijakan yang pertama adalah sama dengan khalifah yang pertama, yakni futuhat atau perluasan wilayah. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman ini juga beberapa upaya perluasan dilakukan, yakni pada Madian, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, dan Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamanan terhadap para pemberontak yang melakukan maka di daerah Azerbaijan dan Rai, karena mereka enggan membayar pajak. Begitu juga di Iskandariah dan Persia. Kebijakan yang menonjol adalah kebijakan sebagaimana khalifah yang pertama itu pencatatan. Kalau ini untuk upaya memudahkan memunculkan standar baru, yang sehingga sampai sekarang ini ada harokat-harokat itu ya. Pada masa Utsman terjadi penulisan di tengah kaum muslimin perihal secara baca Al-Quran atau qiraat. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah al-Yamani kepada Khalifah Utsman. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah
yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Dalam menyusun cara baca Al-Quran ini, Khalifah Utsman melakukan berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar. Setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Pengangkatan pejabat negara, jadi ada semacam kementeriannya. Pemerintah Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan umat Islam Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut, diangkat dalam usia 70 tahun, dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah, maka Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinannya adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya tersebut. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagi tanpa dikontrol oleh Utsman sendiri. Jadi singkatnya itu, ini tinggal satu bab lagi untuk khalifah yang keempat. Nanti Bapak menunggu instruksi dari kepala sekolah, apakah ini pelajaran online ini libur atau selesai. Kalau libur berarti ada kemungkinan untuk ditambah, kalau selesai berarti ya selesai. Nanti saya kirim satu lagi untuk menyusul yang kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Ingat, kebijakan besar yang dilakukan oleh Utsman juga ada 4 seperti khalifah sebelumnya. Khalifah pertama 2, khalifah kedua 4, khalifah yang ketiga juga 4. Yang ketiga pembangunan fisik, yang keempat pembangunan fisik,
Yang ketiga pengangkatan pejabat negara. Yang kedua pembukaan Al-Quran. Dan yang pertama sama, yakni futuhat atau perluasan wilayah. Yang apa? Perluasan wilayah. Sehingga pejabat pertama kebijakan pertama itu hampir dilakukan hal yang sama dari pejabat pertama atau khalifah yang pertama sampai kepada Utsman. Jadi melakukan perluasan wilayah terus supaya Islam ini makin jaya, makin kuat, sehingga umatnya pun bisa melakukan peribadatan dengan secara leluasa dan bahkan menjadi rujukan utama dalam melakukan kebijakan pemerintahan maupun kebijakan sosial kemasyarakatan. Dan itu termasuk berhasil. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya minta satu jawaban saja, dan itu yang save saja, disimpan saja ya. Untuk tidak perlu dijawab, dikirim jawabannya ke Bapak, tapi kalian simpan saja. Pertama yang perlu kalian ketahui adalah kebijakan yang pertama itu di mana, yang kedua standar Al-Quran itu muncul karena apa, terus sehingga menjadi apa dampak dari standar Al-Quran itu, menjadi seperti apa kondisi Islam pada saat itu. Terus kemudian yang ketiga pengangkatan pejabat negara tadi itu juga siapa-siapa sebutkan. Yang keempat adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik itu apa saja? Silakan dirangkum sendiri. Mau kalian kirimkan juga akan saya beri tambahan nilai. Tapi kalaupun tidak kalian kirimkan pun, saya sudah Bapak sudah menganggap kalian yang sudah tercentang 3, berarti kalian sudah memenuhi standar untuk mendapatkan nilai yang baik. Tapi yang baru centang 1, tolong segera dilengkapi minimal 3. Nilai 4 itu nilai lebih ya. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Jangan lupa kalau mau menjawab di WA pribadi, bukan di WA grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.